Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Makasih loh udah bisa datang ke sini. Sama-sama. Ya. Ustaz Khalid ini namanya memang dari Khalid bin Walid. Hah? Orang tua gitu ngasih. Bukan sih sebenarnya. Jadi bertepatan saya lahir tahun 1975 dulu. Itu bertepatan juga dengan Raja Saudi. Namanya juga King Khalid waktu itu. Jadi kakek saya mengenang atau mengingat nama itu terus diberikan nama ke saya. Kalau saya sih lebih berharap memang ke nama sahabat, gitu kan. Tapi awalnya seperti itu. Jadi lebih ke merujuk ke raja. Iya waktu itu. Iya. Tapi semangat Panglima. Alhamdulillah. Iya. Ini rumah kan di Condet gak terlalu jauh sampai. Betul. Iya. Kalau yang Ajwat itu? Ajwat restoran. Itu adanya di Condet juga. Di Condet juga. Mana kita dibawain lagi nasi mandi, Man. Makasih banget, Ustadz. Ya. Tapi itu bukan untuk promosi restoran. Memang saya kalau ketemu orang biasanya saya bawain. Salah satu tujuan saya buka restoran memang sebenarnya bagaimana saya sendiri menikmati sama keluarga dan saya sering berbagi. Ya kebetulan di sini ada Ustadz Solmed ya. Ustadz Solmed itu jualan mobil. Kenapa ke sini nggak bawa mobil buat dikasih? Iya. Ustadz nih kita udah deket-deket sama Pilpres ini. Pemimpin yang ada di depan kita ini ada tiga orang. Nah sebenarnya kalau dalam Islam memilih pemimpin dalam negara itu apa kriterianya apa, Ustadz? Tentu yang terbaik dalam suri tauladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan itu agar memang pada saat beliau tiba di Madinah di fase hijrah tahun 1 Hijriah, sekarang kan tahun 1445. Ya. Jadi pada saat tahun pertama Hijriah itu beliau masuk ke Madinah dan beliau langsung jadi pemimpin. Ya. Di saat itu karena memang beliau adalah seorang nabi yang berarti orang yang sangat faham tentang agama Allah. Ya. Dilanjutkan estafetnya oleh para khulafa Rasyidin setelahnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Waktu itu Nabi SAW menunjuk agar yang menggantikan imam sholat adalah Abu Bakar. Alasannya tentu cukup banyak, tapi kalau kita kerucutkan pendapat para ulama mengatakan karena memang ada hadis Nabi SAW, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan, keyakinannya kepada Allah dan keseriusan dalam menerima agama ini, dan ditimbang di timbangan yang sebelahnya seluruh imannya umat ini. Jadi seluruh sahabat, seluruh tabi'in, kita semuanya ini yang belum lahir pun umat Islam sampai hari kiamat, semuanya imannya disatukan di timbangan sebelahnya, tetap iman Abu Bakar lebih berat. Berarti kasusnya adalah memang karena masalah keimanan dan pemahaman agamanya. Ya. Kemudian Abu Bakar dinobatkanlah jadi pemimpin pada saat itu. Setelah itu Abu Bakar menulis wasiat di saat beliau sakit, dan waktu itu sekretarisnya adalah Uthman bin Affan. Beliau mengatakan, tulislah, ini wasiat dari Abu Bakar, Amir Mukminin atau pemimpin orang beriman pada saat itu atau raja, kepada kaum muslimin, saya mewasiatkan kepada kalian Umar bin Khattab karena dia adalah orang yang paling faham agama kalian. Maka dengan surat wasiat itu Umar diangkat. Umar juga pada saat mau meninggal, radhiyallahu anhu, beliau sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu sehingga akhirnya tinggal menunggu masa meninggal saja beberapa hari. Beliau kumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa hidup yang dijamin masuk surga. Itu ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini dikumpul oleh Umar di rumahnya, lalu Umar mengatakan, ini ada ruangan saya sering pakai ruangan ini untuk memecahkan perkara umat. Sekarang kalian masuk berenam ke sini dan saya tunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai ketua majelisnya. Dan jangan keluar dari ruangan ini kecuali kalian sudah pilih salah seorang dari kalian untuk menjadi pemimpin pengganti saya. Karena alasannya, karena kalian berenam adalah orang yang paling faham agama ini. Jadi selalu larinya kepada pemahaman agama. Yeah. Kemudian Abdurrahman bin Auf pada saat masuk dalam ruangan itu berkata, Amir Mukminin Umar bin Khattab sudah menunjuk saya menjadi ketua majelis. Maka saya mengundurkan diri dari kandidat. Karena saya tidak ingin bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Tinggal kalian berlima saja. Nah berlima ini kemudian berdiskusilah. Abdurrahman menengahi dengan cara menyebutkan siapa di antara 5 orang ini yang paling banyak keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW.
Maka mengerucutlah kepada dua orang, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Utsman unggul 1 atau 2 hadis saja. Di antaranya tentang masalah beliau membeli satu sumur namanya sumur Rumat, yang sumur itu diambil airnya untuk para mujahidin pada saat mau perang Tabuk. Nah pada saat itu Utsman pun akhirnya ditunjuk menjadi pengganti. Waktu mereka keluar dari ruangan itu, Umar sempat tanya, siapa yang kalian tunjuk? Mereka mengatakan Utsman. Kata Umar, alhamdulillah saya telah lepas tanggung jawab depan Allah hari kiamat nanti. Maka Utsman harus jadi pengganti. Jadi tanpa ada ribut, tanpa ada apa, mereka sudah sepakat kepada Utsman. Waktu Utsman meninggal, maka masyarakat Madinah dan kaum muslimin mengingat tentang kasus pertemuan yang Umar bentuk itu. Ya. Setelah Utsman, yang ideal adalah Ali. Maka dipilihlah Ali radhiyallahu anhu. Nah seperti itu kurang lebih estafetnya. Kalau kita simpulkan sebenarnya sih lebih kepada poin pertama masalah agama. Dan memang karena kalau ada yang bertanya misalnya, kenapa kok di Indonesia misalnya harus pemimpin Muslim? Ya. Kan kita Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita lebih majmuk, gitu kan? Ada agama-agama lain. Ini sering saya kasih contoh di pengajian. Rasionalnya saja. Kita tidak usah bicara masalah dalil agama, karena dalil agama itu akan sangat panjang. Kalau misalnya di Australia, tiba-tiba ada satu orang Muslim menonjol menjadi kandidat presiden misalnya, di pilpres mereka, atau di Amerika, atau di Jepang, atau di Korea. Kira-kira ganjil nggak sih? Ganjil. Pasti akan ganjil, karena di situ kita minoritas. Ya. Nah secara rasional, harusnya Indonesia sama. Karena kita 80% lebih, maka sangat ganjil kalau ada orang lain, agama lain yang memimpin, yang mayoritas. Nah seperti itu rasionalnya. Jadi memang kita poin pertama mendahulukan agama dulu, kemudian baru yang kedua adalah ilmu yang dia ketahui. Pengalaman, pengetahuan tentang masalah pemerintahan itu sendiri. Ya, dia harus punya background tentang masalah itu. Dia tahu tentang masalah politik, ya, hubungan luar negeri, kemudian bagaimana menjaga keamanan, stabilitas negara, mengatur APBN dan segala macam. Itu kan harus semua dikuasai oleh orang seperti. Jadi nggak bisa orang yang tidak punya pengalaman kemudian tiba-tiba dinobatkan. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau satu perkara itu dikembalikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi kalau orang sembarangan dicomot langsung dimasukin, maka itu akan jadi masalah. Iya. Jadi kalau misalnya contoh saja masak, kalau kita main comot sembarangan orang, ayo silakan kamu masak ini, maka pasti akan berantakan lah semua bumbu tersebut, walaupun sebenarnya bumbu yang sama diletakkan atau diberikan kepada orang yang kedua, tapi dia chef atau dia tukang masak, maka akan beda. Itu contohnya. Ya. Kalau misalnya dari cerita kisah yang disampaikan Ustadz tadi kan, yang memilih yang memang orang dekat dan tahu kualitasnya, tahu pengalaman hidupnya gitu. Jadi memilihnya tuh bisa lebih relatif lebih mudah. Nah kalau dari konteks sekarang nih, kita yang nggak kenal dekat sama calon pemimpin kita, itu apa ya ininya? Indikator apa yang bisa kita pegang supaya kita bisa menentukan pilihan yang benar gitu? Di masa sekarang itu sangat mudah, malah lebih mudah, karena di masa sekarang kita kan punya media sosial. Yeah. Handphone kita sudah menjadi perpustakaan berjalan, bahkan sumber informasi. Kita bisa mengetahui siapapun. Ya, saya bisa mengenal tentang seseorang dengan sedikit membaca biodata dia, atau misalnya jejak digital dia, informasi tentang dia cukup banyak. Kita bisa mempelajari tentang misalnya jenjang pendidikan dia, arahnya kemana misalnya. Semua itu kan cukup sebenarnya. Selebihnya umat Islam itu kita disuruh saja berikhtiar. Yang lebih daripada itu adalah kita serahkan, atau biasa dibahasakan dalam agama kita bertawakal kepada Allah. Iya. Kalau sekarang kan kalau kita lihat ya, alhamdulillah semuanya Muslim yang kandidat yang ada. Terus mana yang kita harus pertimbangkan terlebih dahulu? Pemahaman kayaknya untuk bernegara mungkin karena mereka politisi sama-sama punya pengalaman masing-masing. Nah, apa yang kita lihat apa dari? Saya karena seorang dai ya, jadi saya menjelaskan tentang, kembali kepada poin pertama tadi. Karena kita seorang Muslim tidak boleh luput dari agama. Dan memang syariat Allah SWT diterapkan kan. Contoh kasus Ramadan, kita berpuasa, pemerintah juga mengiklankan, bekerjasama sama MUI, kita juga ada haji, ya. Ada banyak lembaga-lembaga zakat. Ini banyak sekali hubungannya dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa Nabi SAW dan di masa Khulafaur Rasyidin dulu, raja itu harusnya menjadi imam sholat. Ya. Jadi kalau Nabi SAW waktu jadi raja itu di Madinah, beliau tidak digantikan sholat jadi imam kecuali memang beliau berhalangan. Kayak pada saat akhir hidupnya lagi sakit keras, atau beliau lagi safar, memimpin pasukan. Nah itu baru digantikan oleh orang lain. Abu Bakar juga sama.
tidak akan diiqomahkan sholat sampai Abu Bakar datang. Begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Utsman, begitu juga dengan Ali. Kalau kita bicara idealnya ya, harusnya presiden kita tuh jadi imam di Istiqlal. Ya, 5 waktu sholat. Berarti otomatis dia harus tahu dengan rukun-rukun sholat, dia harus tahu hal-hal yang wajibnya, yang sunnahnya, yang membatalkannya. Dia juga harus sholat on time. Dia benar gerakan. Karena sholat itu kan harus berkumpul 3 hal. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Baru dia bisa dikatakan khusyuk. Maka dia harus kuasai itu semuanya. Selain daripada itu, tentu juga hafalan Qur'annya harus cukup, bacaannya harus benar. Banyak sekali yang harus dihubungkan dengan masalah itu. Itu aja poin sudah cukup kita pegangi. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang aib misalnya, kalau kita memberikan salah satu yang dites adalah tata cara sholat atau bacaan Qur'annya. Contoh misalnya, karena kan kandidat Muslim. Ya. Paling tidak dia harus mengetahui tentang hal dasar sekali dalam agama. Mungkin sebagian orang menganggap ini remeh, tapi ini adalah pondasi dasar yang Nabi SAW contohkan dan para sahabat. Pada zaman Amirul Mukminin, khalifah-khalifahnya itu kan beliau-beliau juga memimpin orang yang bukan beragama Islam di negara itu. Betul. Nah itu gimana perlakuan beliau-beliau tersebut, Ustaz? Jadi orang-orang non-Muslim itu kita bagi menjadi beberapa dalam syariat Islam. Ada namanya kafir zimmi. Atau bahasa lain juga ada mu'ahad. Nanti saya jelaskan sebentar. Ada juga namanya kafir harbi. Siapa zimmi dan mu'ahad itu adalah orang-orang non-muslim yang berada dalam kesepakatan damai dengan umat Islam. Mereka tidak buat masalah. Seperti kita misalnya orang non-muslim, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha di Indonesia. Mereka bertetangga sama kita. Mereka juga berbisnis di negara Indonesia. Mereka warga Indonesia, mereka lahir di sini. Tidak ada masalah dengan kaum muslimin. Dan kalau ada yang mengatakan, oh kalau umat Islam memimpin nanti akhirnya muncullah garis keras, muncullah ini dan itu. Ini sebenarnya tidak benar. Terbukti di Indonesia, walaupun kita mayoritas dan mereka orang non-muslim hidup bersama kita, boleh bertetangga. Mereka berbisnis, bahkan mayoritas ekonomi kan juga atau bisnis di tangan mereka. Jadi tidak ada gangguan dengan masalah ini. Dan kata Nabi SAW, Man adha dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang mengganggu seorang zimmi, orang kafir yang dalam perdamaian dengan umat Islam atau tidak buat masalah, maka kata Nabi Muhammad SAW, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Jadi kalau ada umat Islam yang sengaja mengganggu orang non-muslim, ini tetangga saya non-muslim, matikan aja lampunya misalnya, atau gangguin dia. Nggak, itu akan menjadi musuh Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Jadi kita nggak boleh. Nah, ada yang kedua adalah kafir harbi. Mereka adalah orang-orang non-muslim yang memang keluar akan memerangi Islam. Contoh kasus sekarang misalnya orang Yahudi di Gaza. Contoh kasus di masa Nabi SAW, orang Quraisy keluar ke Badr, keluar ke Uhud. Mereka datang di pasukan Ahzab, yang dikenal dengan perang Khandaq. Mereka mengepung sampai 10.000 pasukan. Ini kan mereka keluar untuk memerangi umat Islam. Di saat itu Nabi hadapi dengan peperangan. Nah ini ada hukum tersendiri. Kita boleh memerangi mereka. Tetapi ada adab dan tata krama. Dan ini mungkin tidak dimiliki oleh agama yang lain. Kata Nabi SAW, setiap kali mau utus pasukan, ingat, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan rusak fasilitas umum, jangan bunuh hewan-hewan. Kemudian juga, jangan bunuh orang yang menyerah. Jangan memutilasi, jangan membakar. Ini saya gabungkan dari sekian dalil ya. Jadi maksudnya ada seorang sahabat mengatakan, kami dilarang muthla. Muthla itu memutilasi. Jadi kalau misalnya membunuh musuh, tertusuk, sudah selesai. Tidak ada potong hidungnya, cungkil matanya, nggak boleh dalam Islam. Beda dengan orang-orang Quraisy pada saat di perang Uhud kan mereka mutilasi pamannya Nabi, Hamzah, Mus'ab dan beberapa sahabat Nabi yang meninggal pada saat itu. Nah, dalam Islam tidak ada. Jadi ada adabnya. Orang kafir harbi pun, orang non-muslim yang keluar berperang tetap harus ada adab dalam menghadapi mereka. Kalau mereka sudah letakkan senjata, udah kami mau damai, maka kita damai. Tapi orang yang melawan, maka kita akan lawan. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah mencatatkan berlaku baik dalam semua hal. Nah, lalu kata Nabi SAW, wa idza qaltaltum fa ahsidul kitla. Kalau kalian harus membunuh pun, bunuh dengan cara yang santun. Maksudnya sudah kena musuhnya sudah selesai. Kita nggak ada menyiksa mereka. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Kalau kalian mau sembelih hewan pun, sembelih dengan cara yang baik. Maka kata Nabi SAW, fal yuhid ahadukum syafrata, kalian harus menajamkan pisau kalian kalau mau nyembelih hewan, wal yurih zabihata, dan dia harus menenangkan sembelihannya. Jadi memang ada adab-adab dan tata krama sendiri. Jadi kalaupun orang muslim jadi pemimpin di Indonesia, tidak akan mungkin ada orang non muslim yang diganggu.
Kecuali memang mereka melakukan kriminal, sudah ada peraturan pemerintah kita dan hukum agama kita mengatur pelaku kriminal akan dihukum. Ya. Iya. Ya. Ada kasus sih gak sih ya di zaman-zaman ya terdahulu itu, baik zaman Nabi atau zaman sahabat, di mana ada yang berperkara antara Yahudi mungkin saat itu sama kita Muslim, terus pengadilan memenangkan si Yahudi gitu, karena memang perkara dunia aja gitu. Ada nggak sih, Ustaz? Saya pernah mengingat ya, yang seingat saya, di masa Nabi SAW memang pernah ada terjadi kasus, tapi memang yang salah orang Yahudinya. Oh, oke. Ya. Kalau orang Yahudi yang benar kemudian dibela, itu saya belum tahu. Iya. Di masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi contoh misalnya, mereka pernah ada satu orang Yahudi membunuh seorang anak Muslim, anak kecil di Madinah. Kemudian karena dia terbukti melakukannya, maka Nabi SAW menghukum dia. Ya. Karena dia membunuh, hukumnya dibunuh, gitu kan, hukuman mati pada saat itu. Kemudian ada juga orang-orang Yahudi yang berkhianat pada saat mereka di Khaybar dan ditaklukkan Khaybar oleh Nabi SAW, mereka tidak boleh membawa emas, tapi mereka membawanya, mereka berkhianat. Nah itu ada. Tetapi yang luar biasa dalam agama Islam, itu yang dihukum adalah individunya. Islam tidak pernah menyuruh kita memukul rata semuanya, suku dia, agama dia, tidak ada. Contoh misalnya, di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau pernah dengar dia, beliau yang membebaskan Konstantinopel, ya kan? Di tahun 1453 Masehi waktu itu, di masa itulah umat Islam lagi dibantai di Spanyol. Ya. Bersamaan pada saat beliau menjadi raja, beliau berkuasa, dan pada saat itu Islam sangat kuat di Turki. Nah di masa itulah terjadi pembantaian umat Islam juga di Spanyol. Waktu itu karena beliau jengkel, beliau sempat ingin mengeluarkan sebuah instruksi di kerajaannya, kalau di sana orang Nasrani membunuh orang Muslim, maka di sini kita juga bunuh orang Nasrani. Tapi waktu itu beliau baru terfikir saja, lalu beliau duduk dengan beberapa ulama dan berdiskusi masalah ini. Saya ini jengkel melihat, karena di Spanyol itu kalau dilihat prosesi penyiksaannya itu luar biasa gitu ya. Sampai sekarang saya pernah ke situ melihat ada peninggalan alat-alat siksa mereka di masa dulu itu luar biasa. Jadi memang sangat keji pada saat itu ya. Tapi para ulama mengatakan, kalau Anda ingin menghukum, maka hukumlah para pelaku. Bawa pasukan, pergi ke sana, hukum para pelaku. Tapi kalau Anda ingin melakukan pembunuhan di sini, di tempat ini, di negeri ini, yang dimana orang-orang Nasrani tidak melakukan kesalahan, ini keliru, melanggar agama. Maka di saat itu beliau berubah pikirannya. Maka beliau tidak melakukan itu. Ya. Jadi memang Islam datang adalah memberikan hukuman kepada individu pelakunya. Ya, bukan memukul rata. Ya. Ini kalau saya nggak salah ingat yang ada di zaman Khalifah siapa ya gitu, ada Yahudi yang merasa haknya terzolimi karena mau membangun masjid. Kemudian salah satu diutus oleh gubernurnya atau salah saya dengarnya itu, Ustaz. Ada nggak? Kalau selain di masa Nabi SAW, yang saya pernah temukan itu ada riwayat dari Ali radhiyallahu anhu. Yang baju? Iya, baju perang. Oh iya. Itu di masa beliau. Oke. Jadi pada saat itu beliau kebetulan kehilangan baju perang. Ya. Waktu itu beliau cari baju perangnya, tidak ketemu. Ternyata ditemukan di rumahnya seorang Yahudi. Ya, lagi digantung di keringin. Maka Ali sangat mengenal radhiyallahu anhu pada saat itu baju perangnya. Dan beliau itu raja. Ya, waktu itu jadi raja. Maka beliau mengetuk rumah Yahudi itu lalu mengatakan, saya melihat baju perang ini sepertinya baju perang saya. Yahudi itu mengatakan, bukan, wahai perempuan, ini baju perang di rumah saya, berarti punya saya. Nah, karena Ali ingin membuktikan kalau itu adalah baju perangnya beliau, maka beliau mengatakan kalau gitu kita sama-sama ke pengadilan, biar hakim yang menengahinya. Padahal pada saat itu beliau raja. Kan sangat mudah sekali kalau beliau ingin mengambil secara paksa, karena beliau raja kan. Tapi beliau tidak lakukan itu. Beliau pergi ke pengadilan, kemudian hakim menengahilah. Pada saat itu kebetulan yang saya pernah dapat dalam athar itu atau sebuah riwayat, memang di pengadilan pun lagi antri. Cukup banyak orang yang punya kasus. Dan pada saat Ali radhiyallahu anhu masuk bersama orang Yahudi ini, poin pertama yang sangat menyentuh bagi si Yahudi yang akhirnya membuat dia masuk Islam setelah itu, adalah dia melihat Ali bin Abi Thalib tidak disambut secara khusus. Maksudnya ya udah beliau masuk, berarti di ruang sidang akan ada kasus yang dipecahkan, maka beliau ikut antri bersama kaum muslimin umumnya. Sampai selesai semuanya antrian, barulah kemudian Ali maju. Dan hakim tidak memposisikan secara khusus, oh ini kena raja,
maka berarti dia harus didudukkan di mana? Ya. Tetap duduk di seperti dua orang yang sedang bertikai. Lalu kata hakimnya, ada apa wahai Amir Mukminin? Itu julukan bagi raja pada masa itu, pemimpin orang-orang beriman. Kata Ali, saya melihat baju perang yang saya yakin itu punya saya tergantung di rumahnya orang Yahudi ini. Dan saya sudah bilang sama dia, tapi dia mengklaim itu adalah baju dia. Lalu si hakimnya tanya kepada Yahudi, bagaimana menurut kamu? Dia bilang baju perang itu di rumah saya dan jelas punya saya. Ya. Maka hakim kembali bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah anda punya saksi berhubungan dengan masalah ini? Maka kata Ali, ada tapi hanya anak saya saja. Jadi Hasan sama Husain yang tahu tentang baju perang itu. Orang lain mungkin tidak tahu. Kata hakim, anda sudah tahu dalam Islam, anak tidak bisa menjadi saksi buat orang tuanya. Orang tua juga tidak boleh untuk anak, karena pasti akan saling membela. Kata Ali, saya tidak punya saksi yang lain. Spontan hakim pada saat itu mengatakan, kalau begitu, saya putuskan baju perang itu punyanya si Yahudi. Ali dengan sangat mudah pada saat itu sebagai raja muslimin dan punya power, punya kekuatan. Beliau mengatakan, baik kalau begitu. Udah ditutuplah sidang karena ini adalah kasus terakhir di pengadilan pada saat itu. Habis itu baru hakimnya turun, salaman sama Ali. Kemudian sama-sama jalan sambil ngobrol masalah-masalah yang lain. Si Yahudi ini sempat bengong melihat itu. Kemudian dia menanyakan kepada hakim sama Ali, apakah sudah selesai majelis pengadilan ini? Kata hakim, sudah. Ali juga mengatakan, sudah. Karena saya nggak punya bukti, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Maka kata Yahudi tersebut, apa sekarang baju perang ini jadi milik saya? Kata Ali sama hakimnya, iya. Maka tiba-tiba dia kaget dan dia mengatakan, kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam dan dia mengatakan sebenarnya Amir Mukminin Ali yang benar. Ini baju perang beliau. Saya mencurinya beberapa hari yang lalu. Tapi saya tersentuh masuk Islam karena begitu melihat keadilan yang luar biasa di depan mata saya. Itu memang ada kasus. Iya. Ya kalau dari tauladan itu sebenarnya apa yang bisa dilakukan pemimpin-pemimpin kita sebenarnya untuk mencontoh tauladan-tauladan itu? Dari sisi mana nih? Dari sisi bermuamalah sama orang non-muslim atau tadi karakter yang awal harus beragama? Muamalah sama atau adilnya dalam sebuah pengadilan gitu. Ya sebenarnya kebenaran yang harus ditegakkan. Mau muslim cekcok sama non-muslim dan yang benar adalah non-muslim misalnya, harus yang muslim yang dihukum. Itu keadilan dalam Islam. Atau sebaliknya, misalnya si muslim yang benar, non-muslim yang salah. Berarti sekarang bukan lagi lihat agamanya, tapi siapa yang benar dan siapa yang salah. Ditegakkanlah hukum pada orang yang salah. Itu yang diajarkan dalam Islam. Sesuai dengan prosedur pembuktiannya gitu ya. Betul. Ya. Nah, baik, kita bergeser sedikit deh Ustadz. Nabi Muhammad itu kaya nggak sih, Ustadz? Kaya. Kaya raya artinya? Iya. Dan beliau itu fase hidupnya luar biasa. Kalau dari pertanyaan ini ya. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Alaihi salatu wassalam. Berarti beliau sudah piatu pada saat itu. Karena kalau yatim memang masih dalam perut. Ayahnya Abdullah sudah meninggal, beliau masih di perut. Lalu disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun. 6 sampai 8 tahun. Waktu itu kata para ahli sejarah, beliau Allah mudahkan untuk mempelajari bagaimana memecahkan permasalahan di tengah masyarakat. Karena Abdul Muttalib waktu itu dianggap raja Mekah. Jadi Nabi SAW sering kali datang duduk mendengarkan permasalahan yang sedang dipecahkan dan solusinya seperti apa. Selama 2 tahun. Umur 8 tahun kakeknya meninggal, disponsori oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib kebetulan orang miskin dan punya keturunan banyak. Maka Nabi SAW mulai 8 tahun itu bekerja. Nah yang paling gampang pada saat itu di Mekah dan itu umum, semua orang bisa langsung bekerja di hari yang sama kalau dia ingin, yaitu mengembala domba. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, aku mengembala domba dan semua nabi-nabi mengembala domba. Tujuannya, hikmahnya, karena kalau mengembala domba di padang rumput yang luas, bisa banyak tafakur. Melihat alam semesta, gitu kan, merenungi tentang penciptaan Allah SWT. Seperti itu. Jadi beliau itu menjadi pengembala domba dari 8 tahun sampai 21 tahun. 13 tahun. 13 tahun ya. Beliau bekerja dan punya income pada saat itu. Kita lupakan dulu profesi sebagai pengembala domba, tapi intinya beliau punya income. Dan beliau pada saat itu bisa membantu pamannya untuk memenuhi kebutuhan rumah dari hasil gembalaan itu. Dari umur 21 tahun beliau ingin kembangkan. Pengembangannya ini pindah ke alam bisnis. Dan ini yang fase yang lebih lama daripada mengembala tadi. Mengembala 13 tahun. Sekarang kita masuk dari fase umur 21 sampai 40 tahun. Itu berarti 19 tahun. Di sini beliau berbisnis. 19 tahun ini.
Dan beliau membuat banyak sekali gebrakan-gebrakan baru di alam bisnis di masa itu. Di antaranya masyarakat Mekah terbiasa, para pengusaha dan pedagangnya itu, mereka membawa harta cash, emas dan perak. Pada masa itu masih belum ada uang kertas kayak kita sekarang. Emas dan perak mereka bawa dalam bentuk bongkahan atau cashnya dibawa ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang 4 negara. Syria, Lebanon, Palestina dan Jordania. Dulu namanya Syam. Di situ dulu pusat perniagaan di masa itu. Jadi orang-orang Mekah ini bawa uang ke sana, beli produk dari negeri Syam, kemudian mereka bawa ke Mekah, mereka jual. Laku, bawa lagi uang cash ke negeri Syam. Begitu terus polanya. Maka Nabi SAW di umur 21 tahun pertama kali masuk di alam bisnis di Mekah, beliau melihat ada satu celah yang beliau bisa dapat keuntungan ekstra. Yaitu beliau modal yang ada, uang yang ada, dan beliau iklanin pada saat itu. Saya akan berbisnis juga. Siapa yang mau titipin amanahnya silakan. Maka orang pada titipin uang pada beliau. Maka beliau tidak membawa uang cash, tapi membawa produk Mekah. Beliau beli produk Mekah. Produk apa saja hasil produksi orang Mekah dibawa ke negeri Syam dalam bentuk produk. Dijual di negeri Syam, untung, beli produk negeri Syam dibawa lagi ke Mekah. Jadi akhirnya untungnya 2 kali lipat. Dan sebab kenapa orang-orang pada menitipkan harta kepada Nabi SAW, karena ini sebelum masa kenabian ya. Ya. Karena masa kenabian di umur 40 tahun. Ya. Jadi karena beliau memiliki julukan di Mekah pada masa itu, As-Sadiqul Amin. Orang yang paling jujur dan terpercaya. Ini ada kasusnya. Ya. Pada saat beliau mulai berdagang di umur 21 tahun itu, sempat ada, beliau berdagang beberapa produk tapi tidak disebutkan dalam buku sejarah produknya apa. Cuma beliau berdagang dan di pasar namanya Pasar Ukaz di saat itu di Mekah. Ada satu pembeli dari luar kota Mekah datang, kemudian dia beli produk Nabi seluruhnya. Udah saya beli semua barang-barang ini. Namun saya mau tawaf, dia bilang. Saya titipin dulu ya Muhammad ya. Dititipinlah barang tersebut. Dia pergi tawaf. Orang ini selepas tawaf lupa kalau dia belanja barang pada Nabi SAW. Dia pulang ke kampungnya. Dia ingat 3 hari kemudian. Setelah 3 hari dia balik ke Mekah, karena dia ingat dia belanja dari seseorang pedagang di pasar Ukaz namanya Muhammad. Tentu kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu dia kembali ditemukan Nabi masih sama. Baju yang sama, di posisi yang sama menjaga barang dia. Di pasar. Dan Nabi tidak bergerak-gerak dari situ. Maka orang ini mengatakan, apakah kau menunggu barangku hai Muhammad selama 3 hari ini? Kata Nabi SAW, iya. Dan kau telah menyusahkanku. Karena kau menitipkan barang ini. Maka tersebarlah berita pada saat itu di Mekah. Oh, kalau gitu Muhammad ini benar-benar orang jujur dan terpercaya. Terbukti orang kan bisa saja dibawa lari barangnya. Uang sudah diterima, barang belum diambil. Tapi beliau menjaga itu. Maka semenjak itu tersebarlah berita beliau sebagai As-Sadiqul Amin. Orang yang paling terpercaya dan jujur kita. Nah ini sebabnya kenapa pada saat di umur 21 tahun beliau iklanin untuk siapa yang mau investasi nih. Bawa uang, titipin uang dagangannya ke saya. Maka orang-orang pada investasi. Setelah 1 tahun berjalan, barulah salah satu saudagar terkaya Mekah, Khadijah radhiyallahu anha, nanti dia istri beliau, itu kemudian tertarik untuk menitipkan hartanya. Dan waktu itu memang kesepakatan ahli sejarah, orang terkaya Mekah Khadijah. Jadi Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal, semua itu yang orang-orang kaya Mekah, itu memang masih di bawah Khadijah. Maka dititipkanlah harta yang sangat besar, lalu Nabi SAW pergi menuju ke Mekah, tapi Khadijah cerdas. Beliau menitipkan satu orang stafnya, untuk mengikuti Nabi dan melihat apa sih bagaimana sikap Nabi, karakter dan sifatnya selama perjalanan. Jadi bukan hanya memikirkan masalah keuntungan, tapi ingin kenal lebih jauh tentang pribadi. Kok bisa orang ini baru masuk pasar langsung bisa sukses? Maka pada saat itu dititipkanlah namanya Maisarah. Maisarah ini tugasnya hanya memantau Nabi saja. Nah waktu dia pergi ke negeri Syam, dia balik, banyak sekali cerita yang dibawa. Di antaranya dia ceritakan waktu dia pulang ke Mekah, Khadijah menanyakan, bagaimana kau temukan Muhammad? Dia mengatakan, saya belum pernah menemukan ada orang sebaik orang ini, dan ada kejadian-kejadian yang unik terjadi. Di antaranya, selama saya pernah jalan dengan kafilah-kafilah dagang, selalu kami kena terik matahari. Tapi berjalan sama Muhammad ini berbeda. Kami dinaungi oleh awan, sallallahu alaihi wasallam. Dinaungi oleh awan dan kami tidak rasakan panas. Dan beliau pernah duduk di bawah sebuah pohon kurma itu seperti menunduk menutupinya. Plus lagi diceritakanlah tentang kasus tadi. Muhammad SAW membeli barang dari Mekah, kemudian membawa ke negeri Syam, dan untung di sana dijual produk Mekah,
kemudian barang-barang negeri Syam dibawa ke Mekah lalu dijual untung lagi sehingga 2 kali lipat keuntungannya. Nah karena inilah Khadijah akhirnya mengirim salah satu teman dekatnya, seingat saya namanya Nafisa kalau saya tidak salah, yang kemudian perempuan ini menanyakan kepada Nabi SAW, mengatakan, hai Muhammad, kenapa kau belum menikah? Di umur 25 tahun. Ya. Kata Nabi SAW, ya saya ingin menikah, tetapi memang saya belum ada calon. Kata dia, bagaimana dengan seorang wanita kaya raya, terkenal dengan jarur nasabnya yang baik, kekayaannya yang luas, dan akhlak yang baik. Kata Nabi SAW, siapa dia? Kata orang ini, Khadijah. Kata Nabi SAW, bagaimana Khadijah dengan saya? Maksudnya wanita sekaya itu terus mau sama saya. Kata dia, kalau anda mau, saya akan menengahi. Maka akhirnya terjadilah pembicaraan antara dua keluarga sampai Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Ya. Artinya memang boleh yang proses melamar wanita boleh atau? Kan perempuan boleh menawarkan diri. Misalnya dia tertarik dengan seorang laki-laki yang saleh atau baik, dia mengatakan, apakah anda berminat untuk menikah dengan saya? Tapi dengan cara-cara syar'i. Tentu dia bukan dengan berduaan misalnya. Karena yang dilarang kan khalwat, berdua. Kata Nabi SAW, kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya syaitan. Gitu kan? Tapi kalau misalnya dia mengirim informasi, surat, sekarang mungkin orang melalui media sosial, tidak ada masalah. Itu boleh saja. Misalnya dia mengatakan, apakah anda berminat untuk menikah dengan saya misalnya. Kalau dia mengatakan iya, mengikuti prosedur syar'i kan ada. Melihat nazar syar'i, melihat secara syar'i yang boleh datang ke walinya, perempuan itu ada, boleh dia nanya apa saja yang dibolehkan dalam agama tentang bagaimana kalau dia menjadi istri nantinya, atau dia menjadi ini dan itu, contoh, atau nanti kalau jadi suami seperti apa. Kalau terjadi komunikasi cukup pada saat hari itu, dia tinggal istikharah, selebihnya menikah. Cuma memang bedanya di masa dulu itu orang mudah sekali untuk menikah. Jadi misalnya mereka lihat hari ini seorang wanita rasa cocok nih, sudah tertarik. Dia lamar hari ini, malamnya sudah jadi suami istri. Jadi mereka sangat mudah pada saat itu. Jadi mereka tidak mempersulit tentang masalah pernikahan. Misalnya harus tentukan gedungnya di mana, waktunya kapan. Itu terlalu lama. Nah, begitu udah menikah dengan Khadijah, posisinya gimana sih? Sebagai seorang suami, tapi secara realitanya ini wanita kaya banget. Jauh di atas Nabi. Bermula dari ini dulu. Nabi SAW itu pada saat menikah, beliau memberikan maharnya Khadijah itu 20 ekor unta. 1 ekor unta itu kalau yang terbaik biasanya itu antara 30 sampai 40 juta. Jadi itu berarti ratusan juta lah kalau kita sekarang. Itu beliau memberikan maharnya, berarti menandakan ada kemampuan gitu. Setelah menikah, yang saya tahu Allahu a'lam, memang Khadijah tanazul namanya, melepaskan kewajiban suami untuk nafkah. Sehingga Nabi SAW hidup dengan beliau, memberikan apa yang beliau mampu, tapi Khadijah sendiri memang sudah tidak ingin nafkah karena beliau tidak butuh. Beliau hanya butuh pendamping seorang suami yang jalan dengan beliau. Dan saking baiknya Khadijah ini dan saking tulusnya dalam berumah tangga dengan Nabi SAW, sampai-sampai beliau sangat bisa mengenal dari wajah Nabi, apakah Nabi lagi lapar atau Nabi lagi capek gitu. Dan ada sebuah hadis Bukhari yang luar biasa. Ini sering saya sampaikan kalau di depan ibu-ibu, karena memang perlu sekali mereka menjadikan figuritas Khadijah sebagai suri tauladan. Jadi pas Nabi SAW masuk dalam rumah, ternyata Khadijah bisa baca dari raut wajah suaminya karena begitu cinta dan sayangnya kalau beliau lagi butuh makan. Maka dia bilang, pamit baik-baik dengan Nabi, saya ingin ke belakang sebentar untuk menyiapkan makan. Dengan kasus itu, kena santunnya dia sampai Jibril turun alaihissalam dan mengatakan kepada Nabi SAW, hai Muhammad, sungguhnya istrimu Khadijah sedang menyiapkan makanan kesukaanmu. Dan dia akan bawa sebentar lagi makanan itu. Karena perbuatannya ini, sampaikan kalau Allah kirim salam kepadanya. Dan juga aku kirim salam dengan dia, dan plus lagi sampaikan kepada dia karena perbuatan ini dia akan mendapatkan istana di surga yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Kata sebagian ulama, tidak ada kebisingan karena tidak pernah cekcok dengan suaminya. Selalu santun, baik, ramah dan seterusnya. Artinya kalau kita mau ambil dari angle yang lain, wanita tidak dilarang berbisnis atau berkarir di zaman sekarang. Tentu saja, tidak ada larangan. Cuma memang jangan sampai dia meninggalkan tugas utama dia. Tugas utama adalah suami dan anak-anaknya, rumahnya.
Itu kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Kalian semua pemimpin, kalian akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang suami pimpin terhadap istri dan anaknya, akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak suaminya, dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Jadi setiap jengkar rumah itu adalah tanggung jawab istri. Anak-anak juga seperti itu. Karena kita kan laki-laki lebih banyak bertugas di luar rumah. Sholat berjamaah, cari nafkah, jihad, itu kan semua di luar rumah. Perempuan memang lebih banyak di rumah. Itu memang tanggung jawab dia. Nah, selama tidak terbengkalai itu tidak ada masalah. Terbengkalai atau tidak terbengkalainya itu ukurannya gimana ya Ustaz? Ya, Apa dia, ridho suami? Oke, misalnya mungkin kan dia tidak ada di rumah selama 8 jam. Ada hal-hal yang nyapu rumah yang nggak bisa dikerjain segala macam itu. Apa standarnya semana ya Ustaz ya? Nggak, kita pilih dulu. Kalau masalah pekerjaan rumah, dia boleh kerjakan sendiri, dia boleh amanahkan ke orang lain. Di masa Nabi SAW itu, PRT atau pembantu rumah tangga itu memang ada. Atau asisten rumah tangga itu ada. Di setiap rumah Nabi itu ada. Di setiap ummahatil mu'minin, ridwanullah alaihinna, itu memang ada pembantunya. Ummu Salam ada pembantu, Aisyah ada pembantu, semua ada pembantunya. Jadi memang ada. Untuk mengerjakan kayak masak, segala macam gitu juga boleh? Iya. Dia boleh dibantu oleh orang lain gitu. Jadi itu bisa tertanggulangi. Cuma yang memang tidak mungkin diambil alih adalah pelayanan terhadap suaminya. Seperti pelayanan masalah biologis misalnya. Atau pelayanan yang lain. Mungkin suaminya minta ditemanin, safar sama-sama. Sampai kalau dia mau puasa sunnah saja dan suami lagi di rumah, dia harus izin. Hukum syari'inya kan begitu. Iya. Jadi memang ya, pemenuhan kebutuhan suami yang paling. Betul. Kalau istri justru minta tolong sama suami untuk mengerjakan seperti yang hal-hal memelihara rumahnya, masaknya, segala macam, meminta suami untuk menyediakan itu, boleh nggak Ustaz? Meminta agar suami ada PRT-nya misalnya gitu. Oh iya boleh, boleh. Gitu. Tapi itu bukan kewajiban suami. Kewajiban suami itu berkisar di 5 poin saja. Yang pertama itu adalah muasyarah bil ma'ruf, menggauli dengan cara baik. Kata para ulama adalah tatapan mata yang syahdu, ucapan lisan yang baik, ya, jaman tangan yang ramah, semua itu ya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah mereka dengan cara yang baik dan santun. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, akmalu mu'mina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur baiknya akhlak seseorang adalah baiknya dia pada istrinya. Wa ana khiyarukum li ahli, dan saya adalah sebaik-baik contoh bermuamalah dengan istrinya. Jadi memang itu yang nomor 1. Jadi kita nggak boleh menggunakan power kita sebagai laki-laki marah-marah segala macam gitu. Tapi pertanyaan, boleh nggak seorang suami marah? Boleh, kalau terjadi pelanggaran agama. Nabi SAW pernah marah kepada para ummahatil mu'minin, tapi marahnya karena agama yang dilanggar, dan sebatas itu saja. Yang kedua nafkah. Nafkah berkisar dari 5 hal juga. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Jadi bukan semua income suami dipegang oleh istri, tidak. Tetapi kebutuhan dasar dia boleh dia kasih. Istri punya hak dari harta suami yang merupakan nafkah tadi. Tapi suami tidak punya hak dari harta istri. Jadi tidak boleh suami bilang sama istrinya, saya udah biayai kamu 10 tahun nih. Sekarang kamu kan dapat warisan 200 juta, bagi 2 dong. Nah, itu nggak boleh. Gitu kan. Jadi nafkah dikasih ya. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah biologis. Ya. Kemudian yang keempat masalah pendidikan. Ya. Dan yang kelima adalah perlindungan. Nah 5 hal ini memang merupakan dasar sekali. Yang merupakan tugas suami, kewajibannya merupakan hak istrinya. Iya. Nah berarti kalau istri bekerja dan dia dapat gaji, itu hak penuh istri? Iya dong. Iya. Kecuali dalam keadaan misal dia berusaha, suami mau modali. Misal nih, dia mau buka usaha bakery misalnya. Suaminya bilang, ini ada modal 50 juta silakan dipakai. Berarti kan ada modal dari suami. Nah di saat itu dia harus pamit. Ya, misalnya kalau dia mau pakai. Kecuali kalau misalnya, atau ada kesepakatan dari awal. Nanti keuntungannya dibagi 2 ya, misal contoh. Atau misalnya, kalau dikembangin suami bilang, semua keuntungan buat kamu saja. Tetapi karena modal tetap dari dia, ya kalau istri mau mengelola atau ingin memakai, dia tetap adabnya itu pamit sama suaminya. Tapi kalau tidak ada urusannya, si istri ini dari awal sebelum nikah sudah kaya raya, kemudian atau dia dapat warisan, gitu kan, itu nggak ada urusan. Suami nggak punya hak dengan 1 rupiah pun dari uang itu. Ya nggak bisa, karena lo udah punya uang juga bayarin listrik lah gitu. Nggak boleh dong. Itu tanggung jawab suami.
Itu tanggung jawab suami. Makanya kata Nabi SAW, kafa lil mari ithman ayyudayya ma yakutu. Sungguh besar dosa bagi seseorang yang diberikan, yang membekalikan apa yang diwajibkan dia nafkahi. Ini hadis khusus bagi laki-laki sebenarnya, bagi suami. Dia nggak boleh. Jadi kebutuhan dasar 5 tadi itu harus betul-betul di tangan dia yang memenuhi itu. Kalau ada kasus pada saat si suami tidak bekerja, walaupun nggak selamanya, mungkin dia kena PHK atau dia lagi rugi dalam ini, itu gimana? Tidak itu bisa. kan kasuistik. Itu kasuistik. Kalau kasuistik berbeda. Okay. Suami itu stroke, sakit, hilang akal, gila ya. Misal, atau dia di PHK, bangkrut usahanya. Di saat itu memang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kata Allah, Allah tidak akan bebankan orang di atas kemampuannya. Tapi bukan berarti dengan itu lalu dia berleha-leha, dia meninggalkan kewajiban dia, tidak. Dia bisa bicara baik-baik dengan istri karena ini adalah tanggung jawab dia terhadap istrinya. Saya bangkrut usaha saya terlilit utang sekian. Saya mungkin tidak mampu untuk membiayai seperti dulu lagi misalnya. Oke, saya akan biayai semampu saya ya. Semampu saya itu maksudnya gini, kalau dia cuma mampu beli 1 bungkus nasi uduk sehari, ya udah 1 bungkus bagi 2. Kan gitu. Yang penting apa yang dia makan, istrinya makan. Gitu kan. Istrinya tetap ada tempat tinggal, walaupun misalnya di kos-kosan aja, tetap aja ada tempat bisa berlindung, nah itu seperti itu. Iya. Nah, ada hak gak istri tidak bisa menerima standar yang baru ini setelah dia udah merasakan gitu. Jadi pada saat suaminya bilang, saya nggak bisa lagi kasih seperti yang dulu. Itu hak istri untuk bercerai lah misalnya gitu. Itu ada nggak? Ini berarti nggak cinta namanya. Itu berarti nggak cinta. Ya. Masa di saat lagi oke keadaannya kemudian dia mau tinggal sama-sama. Begitu bangkrut sedikit, kemudian dia mau tinggalkan. Ya itu kan tidak rasional gitu ya. Dan secara agama juga tidak disarankan untuk itu. Tentu saja dia bersabar sambil dia doakan suaminya. Namanya orang rumah tangga suka dan duka bersama. Kalau hanya suka saja maunya duka nggak mau, ini repot juga gitu kan. Dan kalau saya melihat dengan kacamata agama dan juga pribadi, cinta itu kan sebenarnya loyalitas dan royalitas, dua-duanya. Loyalitas dan royalitas. Iya. Jadi orang kalau loyal akan datang loyalnya. Kan? Jadi kita kalau suka memberi, kita berkorban, maka loyalitas akan datang. Tidak mungkin loyal tanpa royal. Betul, iya. Ini kasus teman karib saya, Ustaz Solmed. Dia pernah dalam keadaan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Sampai untuk beli bensin dia nggak bisa. Baru-baru aja terjadinya di tahun-tahun ini. Dan dia meminjam uang dari istrinya. Yang uang itu pun sebenarnya dari Ustaz Solmed pada saat dulu-dulu gitu. Itu statusnya tetap minjem atau gimana? Karena sesuatu yang sudah diberikan, itu sudah hak orang lain. Misalnya kita beli mobil nih, kita udah kasih ini istri, ini buat kamu ya. Itu sudah punya dia dong. Walaupun satu waktu kita butuh uang, mobil itu dijual misalnya, ya udah berarti tetap uang dia. Dan kalau seorang mukmin komitmen dengan lisannya, kalau kita mengatakan utang ya utang, kita mengatakan minta walaupun ya minta. Walaupun sama istri? Walaupun, kan uang dia. Walaupun sama istri. Udah bayar belum, Ustaz? 2 kali lipat. Oh, 2 kali lipat dibayar ya. Alhamdulillah. Jadi ya tergantung akadnya ya. Kalau minta ya dikasih, kalau utang ya harus dibalikin gitu. Iya. Walaupun sama istri sendiri. Iya. Tapi kan memang dalam Islam juga kita harus paham poin penting. Iya. Utang itu pemilik piutang ya, pemilik piutang ini itu kalau dia mengutangkan kepada orang lain ini bagian daripada ibadah yang sangat besar pahalanya. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Artinya orang nanti akan kepanasan di mahsyar. Salah satu yang akan selamat itu justru pemilik piutang. Yang dia berikan utang kepada orang, kemudian atau dia berikan tenggang waktu nih. Misalnya utang itu utang 30 juta dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Dia belum bisa bayar nih. Minta tenggang waktu sampai Februari, diberikan waktu, nah itu masuk dalamnya. Atau memaafkan sekalian, udah orang nggak mampu, udah nggak apa-apa, nggak usah bayar. Maka itu akan dapat naungan Allah di hari kiamat nanti. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, siapapun yang mengutangkan orang lain, atau memberikan tenggang waktu, atau memaafkan. Ini sama hadis tadi. Maka setiap kali, dari awal dia mengutangkan uang itu, sampai jatuh tempo, dia seperti bersedekah dengan sejumlah uang itu. Contoh misalnya kita utangkan orang 10 juta rupiah. 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Dari setiap harinya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari kita bersedekah 10 juta per hari. Berarti investasinya kepada Allah kita pinjamin 10 juta. Kita dapatnya 310 juta.
Kan gitu, karena 31. Ya. Kata Nabi SAW, kalau lewat dari masa yang sudah disepakati, jadi diberikan tenggang waktu, misalnya Februari lanjut lagi karena dia belum mampu bayar. Setelah itu sampai dia bayar apapun itu, maka akan seperti pahalanya bersedekah 2 kali lipat. Jadi satu hari seperti 20 juta. Kalau orang itu nggak sempat bayar 10 tahun, berapa banyak pahalanya? Ya. Makanya para ulama mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala ingin membukakan pintu pahala berlipat bagi pemilik piutang. Asal dia faham tentang hukum agama. Kalau itu adalah salah satu bab daripada bab-bab ibadah. Ya. Kalau Nabi sendiri pernah berhutang nggak, Ustaz? Sebentar dulu. Ya. Itu masalah utang, masalah piutang. Kalau orang yang utang, ini ada hukum sendiri juga. Oh, oke. Jadi kita tidak boleh utang kecuali memang darurat. Dalam Islam tidak boleh. Jadi nggak boleh. Apalagi kita punya kemampuan lalu sengaja kita utang. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran bagi orang yang punya kemampuan kezaliman. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau masukkan dalam salah satu kategori dosa besar. Jadi nggak boleh. Oleh karena itu kalau utang harus orang yang tidak mampu. Pertama. Yang kedua, harus dia niat dari awal ingin membayarnya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, siapa yang utang niat ingin membayar, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Ya. Dan siapa yang niat dari awal utang tidak ingin membayarnya, Allah akan persulit dia membayarnya. Kalau ada yang tanya misalnya, lalu apa masalahnya kalau saya meninggal punya utang? Berat sekali. Kata Nabi SAW, ruh seorang mukmin akan tergantung antara langit sama bumi selama utangnya belum dibayar. Ya. Pertama. Yang kedua, orang mati syahid, terbunuh di medan perang, dimaafkan semua dosanya kecuali hutang. Juga Nabi SAW dalam hadis yang lain tidak mensolati jenazah selama punya utang. Jadi pernah ada sahabat meninggal, Nabi tanya, ini orang punya utang nggak? Kata para sahabat yang hadir, ada 2 dirham ya Rasulullah. 2 dirham itu kecil sekali. Kata Nabi SAW, kalau gitu kalian solati. Kecuali ada yang menjaminnya. Maka ada satu sahabat yang ikut sholat mengatakan, ya Rasulullah saya menjaminnya. Saya akan bayarin utangnya. Baru Nabi imami. Dari sini ulama mengeluarkan sebuah hukum, kalau orang terlilit utang, para ulama nggak boleh mensolatinya. Awamnya muslimin silakan. Tapi ulama tidak mensolatnya. Sampai utangnya terbayar. Itu saking beratnya masalah utang itu. Ya. Tapi Nabi Muhammad pernah berhutang? Pernah berhutang. Tapi beliau memberikan jaminan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Oke. Ya. Jadi kayak gade gitu ya? Iya betul. Kayak menggadai. Betul. Nah boleh ngasih hadiah sama orang yang menghutangi kita nggak? Kita bayar lebih. Karena terima kasih lo udah kasih gue 10 juta. Kalau kita sendiri memang yang mau memberi sukarela. Ya. Kita utang 10 juta rupiah. Karena orang ini baik banget. Dia kasih tenggang waktu segala macam. Di saat satu waktu misalnya tadinya cuma 1 bulan. Kita lewat sampai 6 bulan. Toh ternyata setelah 6 bulan Allah bukain pintu rezeki. Ya. Bisnis kita berkembang segala macam. Kita ingin memberikan dia 10 juta kita kembalikan, plus saya ingin menambahkan misalnya 10 juta yang lain. Dari kita sendiri, nggak ada masalah. Tapi kalau dia pemilik piutang yang menentukan, ini riba, nggak boleh. Hukumnya riba. Dan riba ini berat sekali. Karena kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 73 kali berzina atau 70 kali berzina. Dalam hadis lain, dia lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Jadi memang tidak boleh kita buka pintu itu. Iya. Riba itu definisinya seperti apa sih? Riba itu tambahan dari pinjaman. Jadi gini, kita harus pahami dalam Islam itu ada 2 jenis investasi. Ada investasi yang boleh kita ambil keuntungan. Biasanya kalau di perbankan syariah itu ada diistilahkan dengan murabaha dan mudharabah. Murabaha itu maksudnya beli putus. Saya misalnya mau beli rumah atau beli mobil, saya nggak ada duit. Saya bilang sama antum, bisa nggak antum bayarin rumah ini 1 miliar? Antum bilang boleh. Saya Khalid bayarin 1 miliar itu, tapi saya akan jual kepada kamu 1,2 miliar ya. Dari awal. Oke, saya bilang boleh, tetapi saya cuma bisa nyicil per bulan ya. Jadi nanti misalnya 1,2 miliar itu saya bayar 120 juta per bulan. Jadi 10 bulan selesai misalnya. Kalau itu terjadi itu namanya murabahah. Boleh. Jadi dari awal akad jual beli dan dari awal sudah jelas keuntungannya. Atau mudharabah. Saya buka satu usaha, terus saya ajak antum, mau nggak bergabung di usaha ini? Misalnya modal 100 juta, kita masing-masing 50 juta. Nanti bagi hasilnya juga 50%. Untung rugi ditanggung sesuai dengan persentase yang disepakati. Untung kita dapat 55%, rugi juga tanggung sama-sama 55%. Ini jenis investasi yang boleh kita ambil keuntungan. Yang kedua, investasi yang tidak boleh ambil keuntungan itulah utang piutang. Memang murni mencari pahala di situ. Oh, oke. Ya. Jadi memang Islam mengajarkan kita ekonomi itu
agar bisa berkembang tidak boleh dipisahkan dengan sosial. Nggak bisa. Orang muslim itu harus punya jiwa sosial yang sangat besar. Bahasa ceramah kita biasanya sedekah. Oke. Dermawan itu memang penting sekali. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Makin kita buka pintu sosial, maka makin berkembang ekonominya. Rasionalnya begitu. Kalau secara agama. Nah kalau ada yang sistem kayak gini nih, Ustaz, banyak juga nih ada. Lo invest ke gue deh 10 juta. Mau gue untung berapa, gue mau untung berapa, setiap bulannya dapat keuntungan 1 juta. Itu boleh nggak, Ustaz? Nggak boleh. Penentuan angka itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini nanti akan ada gharar namanya. Gharar itu merugikan salah satu dari dua pihak. Sekarang kalau keuntungannya nggak bisa antum dapatkan 1 juta. Sementara antum harus selalu store 1 juta. Ya. Kan merugikan. Ya. Kita akhirnya bekerja hanya untuk memberikan kepada orang itu. Itu nggak boleh dalam Islam. Atau sebaliknya, mungkin keuntungan antum 10 juta. Antum zalim kepada dia, hanya kasih dia 1 juta. Nah, jadi yang benar adalah penentuan persentase. Di awal. Nanti kalau ada keuntungan, kita bagi, kamu 30, saya 70% ya. Nah gitu. Atau 55% atau 60-40%. Itu yang benar. Jadi persentase ini nanti tidak ada penentuan angka. Tapi tergantung keuntungan yang datang. Jadi rugi dapat persentase, untung juga dapat persentase. Sesuai resikonya yang ditanggung. Betul. Ustaz, ini saya pengen tahu benar deh. Sebenarnya yang disebut sunnah itu perkataan, tindak tanduk, bahkan diamnya Rasul yang saya tahu itu adalah sunnah gitu. Nah itu dihitungnya dari Rasul lahir atau begitu Rasul jadi Rasul baru itu dianggap sunnah? Jadi Rasul. Jadi mulai diterapkan syariat. Jadi sunnah itu definisinya lebih luas. Sunnah itu kata para ulama adalah semua perkataan, perbuatan, contoh ya, kemudian persetujuan Nabi. Nabi diam, sahabat buat tapi disetujui. Ya. Dan juga para sahabat, itu dinamakan sunnah. Oh sahabat juga masuk? Sahabat juga masuk. Okay. Beranjak daripada hadits Irbad radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu alaiha bin nawajid. Artinya, berpeganglah pada sunnah-sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin, sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan gigi geraham kalian. Berarti kan definisi sunnah itu kata ulama lebih umum. Masuk kepada sikap, perbuatan, persetujuan Nabi dan juga para sahabat. Nah kalau kita bicara tentang hadis, nah istilah hadis itu hanya untuk Nabi. Oh. Ya. Jadi kita tidak katakan misalnya hadis Abu Bakar, tidak. Tapi hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau sunnah masuk sahabat. Ya. Nah hadisnya itu perkataan setelah menjadi Rasul. Tentu saja. Tentu saja. Karena kan kalau sudah bicara hadis berarti wahyu. Apa yang beliau sampaikan. Sebelum dinobatkan jadi Nabi itu belum. Tetapi kalau ada orang misalnya ingin mencontohi apa yang Nabi SAW lakukan sebelum dinobatkan jadi Nabi. Sebagai bentuk cinta beliau kepada Nabi SAW itu boleh saja. Kayak tadi misalnya masalah perniagaan. Ya. Perniagaan. Karena Nabi setelah umur 40 tahun jadi Nabi, beliau tidak fokus lagi ke perniagaan. Beliau fokus kepada dakwanya. Oh, oke. Ya. Kalau ada yang sekaligus jadi kiai lah gitu, dan dia berbisnis juga, bermasalah gak sih sebenarnya, atau apa yang harus diperhatikan oleh tokoh itu kalau memang itu supaya tidak jadi fitnah misalnya gitu? Enggak sama sekali. Saya menyusun sebuah tema Islam dan kekayaan, ada 40 alasan setiap Muslim harusnya menjadi orang kaya dan mampu. 40 alasan. Karena banyak sekali dalam syariat kita berhubungan dengan masalah harta. Harta, ya. Contoh misalnya sholat saja. Sholat, kita kan butuh pakaian, butuh sejadah, ya kan? Itu butuh uang, hal yang sederhana saja. Dan dalam Islam ada namanya amal muta'addi. Maksudnya kita bisa mendapatkan ekstra pahala untuk menambahkan amal yang sudah kita kerjakan. Contoh misalnya saya sholat. Saya dapat pahala 10. Bisa nggak saya dapat pahala sholat yang sama? Misalnya tadi duhur, sholat duhur. Saya dapat pahala 10. Ini angka 10 cuma contoh ya, tanda kutip aja. Saya dapat pahala 10. Bisa nggak saya mendapatkan pahala 10 yang lainnya? Boleh. Caranya gimana? Ngajak orang lain. Ayo sholat yuk, udah masuk waktu sholat. Pada ke masjid semuanya sholat. Maka misalnya 10 orang yang ikutin ajakan kita, di grup keluarga kah, di grup WA kah, di medsos kah, 10 orang datang sholat juga. Maka saya dapat pahala 10, orang-orang yang hadir dapat pahala 10, tapi karena saya mengajak mereka, saya mendapatkan 10 kali 10 tadi. 10 satu orang kali 10 orang berarti 100 pahala. Saya mendapatkan 110 pahala. Ada lebih banyak daripada itu. Bisa saya mendapatkan pahala lebih besar. Saya menjadi imam misalnya. Dengan cara bacaan yang benar, gerakan yang benar. Karena imam panen pahala makmumnya.
Ada pahala lebih besar? Ada. Pahala muadzin. Orang yang azan itu panen pahala semua orang karena dia yang panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berarti imam sama makmum semua dipanen pahala oleh muadzin. Ada enggak orang yang lebih besar pahalanya? Ada. Walaupun tidak hadir di tempat itu. Yang membangun masjidnya. Ini kan pakai uang. Walaupun dia misalnya bangun masjid di satu kota di Surabaya misalnya, lalu kemudian dia pindah ke Jakarta. Dia udah nggak sana lagi. Tetap aja pahalanya mengalir kan dengan uang itu. Begitu juga dengan zakat misalnya. Zakat dan haji ini banyak umat Islam terkurung dengan kata-kata bagi yang mampu. Sehingga mereka menganggap bagi yang mampu, oh mumpung saya belum mampu nggak usah pikirin. Jadi kalau hari ini saya adalah mustahik penerima zakat, dia tidak pernah berpikir untuk jadi muzaki. Bagaimana dia mengeluarkan zakat. Keliru. Sebenarnya bahasa bagi yang mampu ini tanda kutip ya, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau nggak sih lebih maju? Jadi hari ini kamu mustahik, besok kamu harus berubah jadi muzaki supaya dapat pahala mengeluarkan zakat. Haji, kan jangan dikatakan, oh saya itu kan bagi yang mampu, saya nggak usah pikirin. Enggak, kita harus pikirin bagaimana kita bisa jadi orang yang mampu untuk bisa haji. Plus lagi tadi bisa pindah ke amal mutaaddi tadi, amal yang banyak pahalanya. Dengan cara lebih harta, hajikan orang lain. Gitu. Ya. Dan seterusnya. Maka ini harusnya dijadikan sebagai satu program. Dan cukup banyak ya berhubungan dengan masalah jihad itu, perang umumnya ayatnya ada lebih dari 28 ayat. Itu berisikan Allah mengatakan bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu dengan harta dulu, baru jiwa. Nabi SAW kalau ingin kirim pasukan, pertama beliau kumpulin sahabat, kumpulin harta dulu. Setelah harta terkumpul, diberilah perlengkapan perang, baru Nabi SAW bentuk pasukan. Jadi banyak sekali. Bakti sama orang tua. Orang tua kaya pun tetap bisa kita meraih pahala dengan bersedekah kepada mereka. Kita boleh nggak belikan mobil atau rumah orang tua kita yang sudah kaya? Boleh. Karena itu pintunya dari uang semua. Nah seperti itu. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, surga itu bisa dibeli dengan surga. Inna Allah, kata Allah SWT, bukan Inna Allah syara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa dan harta mereka agar mereka dapat surga. Bisa begitu. Uthman bin Affan pada saat dibentuk pasukan untuk perang Tabuk. Ini peperangan terakhir Nabi SAW di tahun 9 Hijriah. Beliau meninggalkan di awal tahun 11 alaihi salatu wassalam. Maka pada saat itu Nabi SAW melihat pasukan Islam sekitar 30.000 orang. Mereka butuh air minum dan mereka waktu itu ambil air dari sumur. Rata-rata sumur kaum muslimin di Madinah kering. Ada satu sumur, subhanallah, sumur ini airnya banyak dan milik orang Yahudi. Maka Nabi SAW suruh para sahabat nego sama Yahudi itu, dia tidak mau kasih. Kecuali beli silakan. Maka Nabi bilang, siapa yang membeli sumur rumat namanya sumur itu sumur rumat, pemanah maksudnya. Siapa yang membeli sumur rumat ini, baginya surga. Utsman gak pakai banyak pikir, karena dia banyak duit, dia langsung datang negosiasi sama orang tersebut. Berapa kau mau jual? Waktu itu saya pernah nilai ya, harga sumur itu sekitar 2 miliaran. Nggak ada sumur semahal itu sekarang pun ya. Di yayasan kami gali sumur tidak ada semahal itu. Jadi tanpa negosiasi langsung Utsman bayar. Lalu diwakafin untuk muslimin. Ini kan dengan harta. Lalu setelah itu Nabi SAW bilang, bagus hai Utsman yang kau lakukan. Sekarang kami butuh 10 ekor, kami butuh unta dan kuda untuk berperang. Kata Utsman, ya Rasulullah, saya nyumbang 10 ekor kuda lengkap dengan semua perlengkapan perangnya. Ya, pelananya, terus baju besinya, pedangnya, perisai, busur panah, semua lengkap. Mujahidnya tinggal naik ke situ aja. 10 ekor kuda. Kata Nabi SAW, bagus yang kau lakukan Utsman. Siapa lagi yang mau nyumbang? Kata Utsman, ya Rasulullah, Anda masih butuh? Kata Nabi SAW, ya. Kalau gitu saya sumbang 10 ekor kuda lagi, lengkap sama semua perlengkapan perangnya. Kata Nabi SAW, bagus hai Utsman. Ya. Lalu Nabi bilang, siapa yang mau nyumbang lagi? Kita masih butuh. Utsman bilang 10 ekor lagi ya Rasulullah. Begitu terus sampai 90 ekor. Itu Nabi masih bilang, siapa yang nyumbang lagi? Kata Utsman, ya Rasulullah, tersisa di kandang saya, itu 10, tinggal 9 ekor atau berapa gitu kuda, sisanya saya lengkapkan sama unta. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW setelah itu tidak ada lagi yang menghalangi Utsman untuk masuk ke dalam surga setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Itu kenapa? Dari hartanya. Dia nyumbang beli sumur, dia nyumbang beli peralatan lengkap perang. Dan yang unik sekali, di hari sekarang ini satu-satunya orang yang sudah meninggal dunia yang punya rekening
bank itu Uthman bin Affan. Iya. Ya. Saya kadang-kadang kalau bimbing jemaah di kota Madinah, itu ada satu hotel di pojokan sekali bagian belakang Masjid Nabawi, di sebelah kanannya kiblat ya, di bagian belakang. Itu ada tertulis besar-besar Wakaf Uthman bin Affan. Itu building dan itu ditelusur oleh para hadis sejarah kota Madinah, itu adalah bekas rumahnya Uthman bin Affan dulu. Jadi rupanya sumur yang dia beli ini, setelah diwakafin airnya siapa saja boleh minum, beliau tanamin banyak pohon kurma di sekitarnya. Sampai menjadi kebun kurma yang sangat besar. Di Madinah terkenal dengan kebun kurma Uthman bin Affan. Jadi beliau sampai Nabi meninggal, beliau masih nyumbangin. Kurmanya boleh dimakan sama siapa saja, airnya boleh dipakai. Zaman Abu Bakar masih sama, Umar sama, zaman Uthman sendiri sama di masa kerajaan beliau. Setelah beliau meninggal, Ali bin Abi Thalib di masa kerajaannya menjadikan ini sebagai program pemerintah. Maka sumur Uthman dan kebun kurma dirawat oleh pemerintah, tapi sama kasusnya. Ya, disedekahkan hasilnya, sebagian juga dikasih bantu keluarganya. Nah, datang kerajaan pertama dalam Islam dinasti Umayyah yang berkuasa tahun 40 sampai 132 Hijriah. Kemudian ada Abbasiyah tahun 41 tahun 132 sampai 656. Terus juga Uthmaniyah yang kurang lebih runtuh terbentuk itu tahun 687 Hijriah sampai tahun 1924. Masih yang lalu kan baru berubah jadi Republika. Semua itu dijadikan program pemerintah. Jadi kebun ini selalu dirawat. Sampai hari ini pemerintah Saudi rawat. Tapi lebih unik lagi, pemerintah Saudi mengambil dari hasil kurma kebun itu, karena banyak sekali hasil panennya, setengahnya disedekahkan, setengahnya dijadikan uang, perjualbelikan, lalu dibukakan rekening atas nama Uthman bin Affan. Nah, karena uang di rekening itu sudah banyak, sudah berhitung jutaan atau miliaran real, maka Badan Wakaf Saudi mengambil inisiatif untuk membeli sebidang tanah yang dulu rumahnya Uthman bin Affan. Dibangunlah building, dijadikan hotel, disewain, tertulis Wakaf Uthman bin Affan. Dan itu keuntungannya kembali lagi ke rekeningnya beliau. Jadi keberkahan dari sedekah itu luar biasa. Iya. Dan itu bisa dilakukan sama orang yang kaya, yang punya uang. Betul. Nah, ini ada hubungannya juga sama yang sedekah di zaman yang sekarang gitu. Ada orang-orang yang bersedekah itu di posting, yang kita juga niatnya nggak tahu. Tapi dari komen-komen yang sering saya baca, malah ya 50-50 lah. Ada yang senang melihat postingan itu, ada yang merasa riak banget sih lo, ngapain sih gitu di posting itu. Sebenarnya gimana, Ustaz? Pertama mulai dari diri kita dulu. Ya. Tugas kita itu bukan untuk menilai perbuatan orang. Oke. Ya, kita nggak usah pusing dengan itu. Ini orang ikhlas atau enggak sih, ria atau enggak. Itu harus diberhentikan pola dan karakter seperti ini. Karena itu keliru. Itu dulu poin. Poin yang lain, boleh nggak saya bersedekah secara terang-terangan? Atau di masa sekarang kita expose. Kenapa nggak boleh? Larangannya dari mana? Kalau ada yang mengatakan nanti ria, itu kan nanti ria. Kalau dia ria, kalau dia tidak ria. Sebab kadang-kadang ada beberapa keadaan di mana memang kita harus mengeksposnya dengan tujuan mengajak orang lain misalnya. Contoh di masa Nabi SAW, pernah beliau melihat dalam hadis Bukhari, ada sebagian orang dari suku Arab datang karena mereka sangat miskin, sampai digambarkan itu mereka pakai kain satu lembar aja yang diikat di lehernya. Jadi kalau ditiup angin, auratnya bisa terlihat. Dan wajah mereka itu warna hitam kemerah-merahan karena susahnya hidup mereka gitu. Waktu Nabi SAW lihat mereka, Nabi naik di atas mimbar lalu memotivasi para sahabat. Bersedekahlah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Jangan perhitungan, maka Allah juga perhitungan dengan kalian. Dan sekian banyak hadis Nabi SAW tentang sedekah yang beliau sebutkan. Maka waktu itu Nabi motivasi mereka sedekah untuk membantu suku Arab yang sedang datang yang sangat miskin ini. Jumlah mereka banyak sekali. Ada satu sahabat, waktu mendengar motivasi dari Nabi, beliau berdiri. Lalu beliau mengambil uang dari kantongnya, beberapa dirham, beliau letakkan di hadapan Nabi. Ini depan orang ya. Ini ya Rasulullah untuk Allah dan Rasulnya. Dia memulai karena termotivasi mendengarkan penyampaian Nabi. Karena melihat perbuatan sahabat ini, satu masjid semua pada berdiri nyumbang. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menjadi petunjuk kebaikan bagi seseorang, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya. Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi kan keadaannya dia tidak riya. Dari mana kita bisa nilai orang ini riya atau tidak? Kan belum tentu, apalagi orang itu punya media, yayasan misalnya. Dia punya yayasan, dia harus ekspos, melaporkan kepada para donatur. Oh ini loh, misalnya seperti itu. Nah cukup banyak, pemerintah misalnya.
menyumbangkan uang sekian banyak kepada masyarakat dan harus diperlihatkan pada masyarakat kalau ini kami sudah alokasikan loh dana sosialnya misalnya. Kan itu harus disampaikan. Nah, beda kalau kasus riya itu biasanya memang orang biasanya ya dia memang sengaja untuk mencari pujian-pujian orang. Ya. Terbukti kalau tidak ada media atau tidak ada yang melihatnya maka dia tidak bersedekah. Tunggu kamera dulu baru saya sedekah nih. Nah, misal contoh. Itu beda. Tapi kalau dia memang ada kamera, nggak ada kamera, tetap aja bersedekah. Dari mana kita bisa nilai orang itu riya? Karena riya itu kan sangat tipis dalam hati seseorang. Iya. Yang bisa tahu riya atau bukan itu justru kita sendiri. Betul. Apa sih yang harus kita waspadai supaya kita nggak riya dalam berbuat? Jadi riya itu sebenarnya senjata pamungkas syaitan. Itu senjata pamungkas. Karena kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit riya sudah syirik. Kan gitu. Jadi semua kita dalam setiap beramal pasti syaitan tawarkan riya. Dia lagi berdoa nih. Pasti syaitan bisikin. Tuh di sebelah kamu lagi ada yang lihat tuh, panjangin aja doanya. Misal, contoh. Ya gitu. Atau apalah yang misal seperti lagi sholat. Itu di sebelah kamu lagi lihat. Atau ada mertua, atau ada atasan, atau ada udah khusyuk aja. Lamain aja sujudmu. Nah selalu ada bisikan begitu. Jadi poinnya adalah apakah kita mengikuti syaitan itu atau tidak. Kalau misalnya dibisikin nih. Mirip dengan maaf, ini contoh saja. Di lampu merah, kita lagi jalan, ada orang lagi nawarin produknya. Selama kita tidak turunin kaca dan tidak negosiasi, kan selesai. Kan gitu. Tapi kalau kita turun, kita negosiasi, nah terjadilah pembicaraan itu kan. Nah mirip itu sebenarnya. Tanpa kita samakan teman-teman kita yang jualan dengan syaitan, tidak ya. Jangan disalahkan. Tapi maksudnya ini perumpamaan saja. Jadi kalau syaitan itu tawarin, kamu begini, itu orang lihat. Selama kita tidak ikutin, walaupun bisikan ada, tetap aja kita khusyuk, tetap aja kita ikhlas, maka tidak ada masalah. Tidak akan riya. Tapi pasti terlintas riya itu. Karena sedikit riya sudah merusak amal. Iya. Keinginan kan dibisikin setan itu bukan artinya kita dengar di kuping ada orang yang lagi bisikin, ayo ramain aja sujudnya. Justru datangnya dari hati kita sendiri ya Ustaz ya. Ada perasaan-perasaan pengen itu, nah itulah bisikan setan. Kan Allah bilang dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Memang kalau cuma sekedar bisikan kuping, mungkin orang masih belum terlalu terpengaruh. Tapi kalau sudah kesentuh ke hati itu biasanya orang terpengaruh. Karena hati ini kan mahkota, rajanya tubuh ya. Nah, apa yang dibisikkan dalam hati, maka itu bisa menjadi sebuah pola ataupun sebuah keputusan yang akan diambil nanti. Sulit atau enggak sih sebenarnya Ustaz? Mudah sekali, tinggal tolak. Syaitan itu selalu bisik kan gitu. Misal orang diajak oleh syaitan untuk berzina, suka sama lawan jenis, itu begini, itu begitu, kita dibayangin segala macam yang indah dari dia. Tugas kita apa? Tolak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tidak mau, lalu kita menghindar, kan selesai. Sabar itu kata ulama dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Kita mau sholat, kita mau baca Quran, kita mau duduk dalam majelis ilmu, kita mau hadir umrah. Ini butuh kesabaran dalam mengerjakannya, karena butuh energi, butuh biaya, butuh waktu dan segala macam. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Semua orang pasti terlintas peluang berdosa. Kita semua ada peluang berzina, peluang menipu, peluang membohong. Kan semua depan mata terbuka lebar pintunya. Tapi pada saat tawaran syaitan datang, tolak. Kita tolak. Nabi Yusuf alaihi ditawarkan kan oleh Zulaikha untuk berzina. Dia tolak. Kan nolak gitu. Nah ditolak. Jadi ini sabar namanya. Yang ketiga baru sabar terhadap ujian harian. Sakit, gangguan orang, segala macam. Dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tadi dalam 3 hal ini akan mendapatkan balasan tanpa hitungan lagi. Nanti hari kiamat pahalanya sangat besar. Iya. Kalau orang bilang sabar ada batasnya sehingga pada saat dizolimi mungkin awal bisa sabar tapi akhirnya membalas. Itu nggak benar. Nggak ada sabar, nggak ada batasnya malah. Sabar nggak ada batasnya. Iya. Makin kita sabar maka makin besar pahalanya. Tapi perlu difahami begini. Apa itu sabar? Apakah sabar itu berarti saya duduk manis dan elus dada aja? Tidak, keliru. Saya kasih contoh supaya mudah difahami. Sekarang kalau kita bangun pagi hari, terus tiba-tiba flu. Tadi malam tidur nggak flu. Tapi karena AC kedinginan, bangun flu. Tugas kita pada saat ujian sedang datang adalah sabar. Apa itu sabar? Terima dulu itu sebagai ujian dari Allah. Kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Konsultasi sama dokter, minum obat, minum teh hangat, itu namanya sabar. Jadi bukan orang duduk manis selalu tidak ikhtiar dikatakan sabar, tidak. Ada orang utang, kemudian dia tidak bayar. Terus kita tagih, apakah kita tidak sabar? Sabar.
Termasuk kita memberikan dia tenggang waktu, kita mungkin bisa memaafkan gitu kan. Tetap sabar. Ikhtiar itu masuk dalam sabar. Sabar berarti bukan statis ya, harus ada Iya. ada hal-hal yang harus dikerjakan. Betul. Next step-nya gitu ya, Ustaz. Betul. Ustaz, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semakin tercerahkan. Saya sih penikmat setiap konten Ustaz Khalid, nonton tauladan-tauladan sahabat itu Masya Allah. udah habis dan diulang-ulang, terutama setiap habis siaran bulan puasa tuh sambil nunggu ini saya nonton Ustaz Khalid. Masya Allah. Dan gampang lupa, tapi sekarang teringat-ingat lagi, terutama yang kenapa Nabi dibilang Al-Amin. Saya tuh ngerasa, wah iya ya dulu pernah diomongin, tapi kenapa lupa-lupa gitu ya. Kenapa kalau lupa-lupa ada permasalahan tuh, ada dosa katanya. Enggak juga, manusiawi kan. Lupa. Orang lupa, lapar, ngantuk, satu paket. Itu paket dalam hidup kita. Ya, tetapi kalau orang memang sering kali lupa, Yeah. ya, terlalu sering lupa, maka itu mungkin memang perlu dia introspeksi diri. Ya, karena biasanya kalau yang dilupa itu adalah hal-hal baik, ya kan? Kayak hafalan Quran atau apa, itu biasanya ada dosa. Dulu orang nonton terus hampir mungkin udah lengkap kali ditontonnya, cuman oh iya ya, ini pernah diomongin, baru ingat sekarang ya. Mungkin banyak dosa kali gue ya. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu, berkah selalu, makin banyak manfaatnya buat umat. Amin, Mudah-mudahan amin, kita insya bisa Allah. ketemu lagi. Insya Allah. Sama-sama. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.